Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pripun kondisinya sehat semua ya? Alhamdulillah. Tetap semangat dan mohon maaf ini waktunya di penghujung jam kerja. Jadi saya istilahnya mengundang Bapak Ibu pada hari ini kita bertemu di ruang kepala sekolah, ya, di ruang kepala sekolah dalam rangka yaitu kita akan membentuk sebuah tim di SMK Teknik Surabaya yang ini ternyata setelah saya pelajari memang sangat penting Bapak Ibu. Mungkin ada dari Bapak Ibu pernah merasakan bahwasanya ketika di kelas itu, ketika kita memberikan suatu materi atau pelajaran tapi ternyata tidak bisa nyambung dengan kondisi anak-anak gitu ya. Kita sudah luar biasa, kita ekspektasi kita di dalam ketika masuk kelas kita sudah menyiapkan metode pembelajaran sedemikian rupa, kita sudah menganggap ini adalah sesuatu yang menyenangkan. Ternyata ketika kita di kelas beda. Pernah Bapak Ibu? Sering Pak. Sering ya? Sering ya. Artinya sesuatu yang kita bawa, yang kita yakini bahwasanya itu menyenangkan, ternyata tidak diterima sedemikian bagusnya oleh anak-anak ya. Artinya dalam hal ini ternyata kita itu juga harus memahami kondisi apa yang dirasakan oleh anak-anak pada saat itu kan gitu ya. Nah, istilahnya kita juga sama istilahnya bisa menyatukan frekuensi dengan anak-anak kita yang bisa menyatukan dengan frekuensi mereka, atau kita yang bisa memahami mereka. Kira-kira hal yang menurut dari Bapak Ibu paling mendasar atau yang paling sering ditemukan ketika memberikan pembelajaran yang itu menurut Bapak Ibu adalah sesuatu hal yang tidak efektif yang dilakukan oleh anak-anak ketika pembelajaran itu apa? Pernah mengalami seperti apa yang dilakukan oleh anak-anak gitu ya? Artinya kalau satu frekuensi kan otomatis kita ini ketika kita ngomong A, anak tersebut juga akan nyambung A gitu ya. Ketika menanyakan B, mereka juga akan menjawab terkait dengan B. Nah, hal apa yang pernah panjenengan rasakan ketika mengajar kepada anak-anak tetapi itu tidak satu frekuensi gitu? Tidak fokus Pak. Tidak fokus ya. Jadi terpecahnya fokus peserta didik. Jadi mereka itu ada sesuatu yang dipikirkan atau kurang fokus terhadap pelajaran. Mungkin ada lagi Bapak ya? Mungkin main gadgetnya Pak. Main gadgetnya. Nah, artinya gini Bapak Ibu, ada sesuatu hal yang kita ini juga harus bisa membuat peserta didik itu bisa merasakan nyaman dengan apa yang dia rasakan, tetapi ini kita konekkan dengan pembelajaran kita gitu ya. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu, saya mempelajari terkait dengan pembelajaran sosial dan emosional ya, PSE, pembelajaran PSE. Kemudian kita juga akan mempelajari terkait dengan KSE, kompetensi sosial emosional. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita akan mempelajari lebih jauh terkait dengan kompetensi sosial dan emosionalnya anak-anak, nah ini saya membentuk tim yang mana di sini ada Pak Danang selaku kesiswaan, sebagai guru baru juga Pak Sulaiman di BKPK, Pak Rengga yang dalam hal ini juga sudah jalan modul ini belum ya, dari terkait PSE, Pak Irsad yang di manajemen, Pak Eki juga di kurikulum, Bu Dina ini juga sering interaksi dengan anak, dan Bu Jessica yang selaku bimbingan konseling ini. Saya akan membuat sebuah tim yang mana tim ini nanti juga akan kita sharing praktik baik kepada guru lain. Nah, sebelum kita lebih jauh mengidentifikasi terkait kompetensi sosial dan emosionalnya anak-anak, kita akan mencoba menganalisa diri sendiri, kita refleksi diri kita sendiri, mengukur sejauh mana kompetensi sosial dan emosional kita. Nah, tidak sekarang Bapak Ibu kita mengerjakannya, tidak sekarang. Bapak Ibu si grup itu sudah saya share terkait dengan identifikasi secara mandiri
KSE itu tidak lama Bapak Ibu ya, itu ada rentang 1 sampai 10. Nah, nanti Bapak Ibu akan menganalisa dari situ, tinggal melingkari saja. Tapi nanti di bawah itu juga kita akan mengidentifikasi mana yang menjadi kelemahan, mana yang menjadi kekuatan kita terkait dengan KSE. Nah, kemudian untuk memperdalam pemahaman terkait dengan KSE Bapak Ibu ya, saya share ada 7 bahan bacaan di sana ya. Ada 7 bahan bacaan yang insya Allah itu sangat bermanfaat Bapak Ibu. Ada metode-metode yang luar biasa yang bisa kita terapkan ya. Terutama kita yang sering menjumpai hal-hal anak-anak ini kok begini, anak-anak kok begitu, kok tidak sefrekuensi dengan saya gitu ya. Jadi kalau di awal Bapak Ibu, jadi awal itu ya pemahamannya masih tetap dihubungkan dengan apa yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara terkait dengan bagaimana kita itu menciptakan pembelajaran yang benar-benar menuntun kodrat anak, yaitu berdasarkan kodrat didik untuk mencapai kemerdekaan ya dalam pembelajaran ya, dalam untuk mencapai istilahnya cita-cita mereka yang seperti itu. Nah, oleh sebab itu 7 bahan bacaan ini monggo silahkan dibaca ya, bisa dipelajari. Kemudian nanti kita agendakan ya, kita akan agendakan pertemuan untuk membahas dari apa yang panjenengan analisa Bapak. Berikutnya nanti kita akan melakukan rencana tindak lanjut dari hasil analisa KSI tersebut. Nah, kita akan melakukan analisa dari KSI tersebut, terus kemudian nanti coba setelah itu kita lakukan RTL atau rencana dari rubrik identifikasi KSI tersebut. Nah, dari sana nanti akan kita kembangkan apa yang menjadi pemahaman kita terhadap modul-modul atau bahan bacaan ya. Ternyata KSE itu sendiri indikator-indikatornya jika dikorelasikan dengan dimensi atau 6 dimensi yang ada di profil pelajar Pancasila itu ngeling Bapak Ibu. Nah, contohnya ini yang saya tampilkan ya. Contohnya terkait dengan dimensi pertama adalah dimensi terkait dengan dimensi beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Itu untuk di RPP P3 fase E itu kalau dikorelasikan dengan KSI itu adalah terkait dengan mengambil keputusan yang bertanggung jawab dan sebagainya. Di sana ada ya. Kurang lebih itu Bapak Ibu pertemuan kita pada sore hari ini ya. Jadi nanti terkait dengan mempelajari bahan bacaan monggo dibaca ya. Ini saya dapatkan ketika mengikuti PGP ini ya, saya share semuanya kepada pendengar terkait dengan KSE ya, nanti kita belajar bersama-sama. Saya sendiri pun juga ini masih mempelajari terkait dengan beberapa elemen daripada KSE itu yang menurut saya juga butuh upgrading gitu Bapak Ibu. Nah, itu ada beberapa hal nanti tekniknya bagaimana kita untuk melakukan upgrading daripada KSE. Mungkin itu untuk hari ini pertemuan kita, yaitu saya insya Allah nanti kita akan ada skepnya terkait dengan pembentukan tim KSE atau TPSE ya, pembelajarannya namanya pembelajaran sosial dan emosional, tapi kompetensinya namanya KSE. Kompetensi ada 5 kompetensi Bapak Ibu yang akan kita pelajari di sini ya, terkait dengan kesadaran sosial, kemudian keterampilan berrelasi, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, kemudian ada manajemen diri, kesadaran diri. Nah, itu yang menjadi elemen istilahnya kompetensi yang ada di KSE. Nah, kurang lebih itu mungkin ada yang ditanyakan oleh Bapak Ibu terkait dengan tim kita ini KSE. Ya, kita kan tahu ya kalau anak-anak itu kadang-kadang ketika pembelajaran ya seperti itu, mungkin secara sosialnya, secara emosional, dan emosional di sini kalau kita bicara kan kadang emosi ya, identik dengan emosi, padahal bukan itu yang dimaksud. Artinya emosi itu ya marah ya kan, kalau bicara emosional, padahal yang dimaksud di situ adalah emosional bukan di sana. Ya, terkait bagaimana anak-anak itu secara kecakapan, secara kompetensi dia juga cerdas di emosionalnya. Mungkin ada yang ditanyakan atau Pak, silakan Pak. Ini tadi kan di-share di grup PSE nggih.
Ya. itu ada 7 kalau nggak salah. Iya. Itu bahan bacaan untuk kita semuanya seperti Siap. materi belajar baru, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Ini baru, Pak. Nah. Kita juga PSE itu kita kenalnya itu kalau teknik otomotif itu PSE itu tipe dari kendaraan dari Honda Freed itu, Pak. PSE Power Window System itu, Pak. Tapi di sini kan beda ya. Jadi kalau ini kan pembelajaran di semua kalau tidak salah itu sekilas, Pak, dari buku-bukunya itu kan mengarah pada pembelajaran konsentrasi pada siswa serta Ya, Oke, betul. sekilas kalau judul-judulnya, Pak, ya. Ada Ini berpusat pada peserta didik. Ini bagaimana kita nanti bisa menyikapi dengan baik, semoga saja dari materi-materi ini kita mendalamkan pengetahuan, kita nanti sharing bersama dan bisa ya berusaha sama mungkin ya upaya kita untuk bisa sekali lagi mendampingi anak-anak didik agar lebih berkarakter sesuai dengan kita impikan bersama-sama. Seperti itu, Pak. Siap. Berpusat pada peserta didik ya ini. Berpusat dan berpihak ya. Berpihak ya. Berpusat dan berpihak kepada nanti insya Allah ke depan pertemuan berikutnya saya masih mengagendakan ya, karena besok juga ada kegiatan SMK PK beruntun ya. Iya, betul. Selasa malam. Juga di situ nanti tanggal 5 ada audit, ya, audit eksternal. Masih sudah ya. Kayaknya enggak. Saya tanggal 5 kebetulan. Tanggal 4 juga nanti Budina tanggal 4 ya. Ada tamu dari Jepang. Iya. Ya. Tanggal 6 sepertinya saya juga ada kegiatan. Tanggal 4 sore saya juga ini Zoom meeting, ini lumayan lama, diagendakan sekitar berapa CP gitu. Ya, pokoknya mungkin besok lah. Besok siang. Ya, besok siang coba saya akan menjadwalkan untuk kita bahas terkait dengan dari analisa yang panjenengan isi di sini tadi. Nah, ini maaf di sini Bapak Ibu. Ya, jadi ini ada nilainya, rentangnya skalanya dari 1 sampai 10 ya. Contoh kesadaran penuh, ini indikatornya mampu mengarahkan perhatian atau fokus secara sengaja pada apa yang sedang dikerjakan panjenengan. Berapa ini nilainya? Monggo nanti dilingkar saja ya. Ini tidak ada istilahnya ini ya, ini harus berdasarkan diri kita ya. Terus nanti di sini kan ada Bapak Ibu, yaitu terkait dengan indikator yang menjadi kekuatan saya. KSE-nya apa? Nah, di sini apa? Indikator yang mana? Misalkan panjenengan ada yang nilainya 10 terkait dengan KSE keterampilan berrelasi. Indikatornya adalah keterampilan mengelola perbedaan konflik atau konflik. Ini ya, nanti diisikan di sini. Indikatornya dari atas dulu. Dari atas. Urutannya dari atas. Terus ya. Paling kuat yang mana? Ya, nanti yang kuat nanti dulu di sini ya. Kemudian yang lemah akan menjadi di sini, penguatan yang butuh penguatan ya. Kemudian kita akan menganalisa punyanya anak-anak 5 indikator KSE ya. Ini di sini terkait dengan apa? Kalau di sini yang ditanya indikatornya apa, alasannya apa. Kemudian alasan itu saya sudah ya sudah. Alasan saya kasih alasan sama ada juga contoh bisa. Boleh. Jadi tidak harus alasan dari saya. Iya, contohnya apa? Oke. Saya juga sama kemarin juga analisa gitu Pak. Jadi contohnya misalkan terkait anak-anak tanggung jawabnya, yang masih kemarin yang saya pilih kan strategi pengelolaan dan stres. Di situ contohnya ya jadi kan ada yang saya pilih, kita kan terlalu banyak ikut ekstra dan harus ada prioritas ya. Saya kasihkan contohnya. Kemudian yang C ini, bagaimana peran kekuatan Anda terkait dengan KSE dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila pada diri Anda ya. Apa manfaat dan harapan dari pembelajaran modul pembelajaran sosial dan emosional ini? Manfaatnya apa? Kurang lebih itu Bapak Ibu. Jangan kita bahas sekarang. Kalau bahas sekarang besok nanti kita nggak akan bahas ya kan. Tapi besok kita bahas terkait dengan apa yang sudah kita refleksikan. Terima kasih atas rawuhipun. Ada kekurangan dari saya, mohon maaf. Budina ada tem. Terima kasih Bapak Ibu. Ya selalu untuk kita semuanya. Setelah ini saya akan ada pelantikan pengurus
Mas Gibran. Nuwun pun sehat selalu, ngapunten apabila ada kesalahan dari saya. Kita sama-sama belajar dan ini ada saya diberi kesempatan oleh penyelenggara ini dalam rangka ya ini adalah amanah yang harus saya sampaikan kepada panjenengan nanti juga akan menyampaikan kepada yang lain. Jadi kita akan ya istilahnya ini adalah sebuah permainan bermain ya terkait dengan KSK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru